Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraga Sukma dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 5B sore akan menjelaskan pembahasan dari paper saya yang berjudul OJK dan Peranannya. Dari rumusan masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya, undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua, bagaimana peranan OJK dalam perlindungan nasabah. Asas kepentingan umum dalam Undang-Undang OJK merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Menurut Undang-Undang OJK, konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 15 Undang-Undang OJK adalah konsumen yang menginvestasikan asetnya dan menggunakan layanan yang tersedia dari lembaga jasa keuangan termasuk nasabah bank dan pasar investor, rekening polis, dan pensiun. Dana peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Dalam hal ini, konsumen hanya terbatas pada nasabah bank. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang OJK merupakan proses untuk melindungi pihak yang lemah, khususnya nasabah bank, dari tindakan sewenang-wenangan pihak yang kuat. Upaya perlindungan nasabah yang diterapkan berusaha menyesuaikan dengan keinginan nasabah. OJK mengimplementasikan pengaduan nasabah dengan menyiapkan aplikasi yang tepat untuk menangani pengaduan nasabah yang dirugikan oleh bank, termasuk membentuk mekanisme pengaduan nasabah yang dirugikan. OJK dapat menawarkan pembelaan hukum untuk mendukung nasabah dalam proses hukum. Pendampingan nasabah tidak serta-merta harus atas izin nasabah, namun dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan cara lain, sesuai penilaian OJK berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengajuan gugatan tersebut berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran bank terhadap peraturan perundang-undangan perbankan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah atau OJK itu sendiri. Cukup sekian pemaparan pembahasan dari paper saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.